Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada santri yang menyimak video ini, jadi saya sebutkan referensi dari tulisan ini seperti yang ada di thumbnail, yaitu kitab Hasyiah Al-Bajuri. Dan kita kali ini akan membahas seputar haji ya. Jadi di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dijelaskan bahwa haji itu hukumnya ada 5. Haji itu hukumnya ada 5. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah, ada haram dan makruh. Haji yang hukumnya fardu ain itu adalah haji Islam. Dalam istilah fikih haji Islam. Haji Islam ya ibadah haji yang harus dilakukan semua orang itu namanya haji Islam. Walaupun nanti akan ada pembahasan siapa saja yang wajib melakukannya. Jadi fardu ain tapi ada syaratnya gitu. Syaratnya ya sesuai dengan dalil ayat Al-Quran atau hadis ya, bagi mereka yang mampu. Itu fardu ain ya. Jadi semua orang sebenarnya ada kewajiban haji, hanya saja kewajiban itu disyaratkan mampu. Kalau tidak mampu ya berarti belum ada kewajiban. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah ini mungkin banyak yang belum tahu mungkin, karena di kitab fikih haji itu sebenarnya selain beribadah ya, tuntutan ibadah, haji juga di dalamnya ada menghidupkan Ka'bah. Menghidupkan Ka'bah itu artinya Ka'bah itu kan memang diciptakan Allah, tempat itu diciptakan Allah untuk ibadah manusia. Jadi Ka'bah ini di dalam Islam, di dalam ajaran Islam tidak boleh kosong dari pengunjung setiap tahun. Nggak boleh ada 1 tahun penuh yang kosong tanpa pengunjung. Harus ada minimal 1 orang sesuai dengan konsekuensi hukum fardu kifayah itu sendiri. Jadi semua umat Islam di setiap tahun itu wajib mendatangi Ka'bah. Mendatangi Ka'bah untuk beribadah tentunya. Tawaf ya. Jadi tidak sebatas mendatangi terus kemudian di sana main-main atau gimana, nggak gitu. Mendatangi maksudnya tawaf. Jadi seorang yang melakukan ibadah haji itu sebenarnya dia memiliki 2 pahala sekaligus, yaitu pahala yang pertama dia telah melakukan fardu ain kalau memang belum pernah haji sama sekali. Pahala yang kedua dia telah mewakili seluruh umat Islam untuk menghidupkan Ka'bah. Karena andai kata semua umat Islam tidak ada yang ke Makkah sama sekali, tidak ada yang pergi ke Ka'bah sama sekali selama 1 tahun, maka semua umat Islam di dunia itu berdosa semua. Itu sesuai konsekuensi dari fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mewakili maka semuanya berdosa. Kemudian yang ketiga hukumnya adalah sunnah. Sunnah ini berlaku bagi anak kecil atau budak. Jadi nanti akan ada penjelasan ya, siapa saja yang bisa sah melakukan haji gitu. Siapa saja yang ada kewajiban melakukan haji. Nanti pembahasannya nanti yang pasti di video ini kita hanya membahas hukum haji. Hukum yang ketiga adalah sunnah, dan hukum sunnah ini berlaku untuk anak kecil dan juga budak. Artinya kalau ada anak kecil yang berangkat haji, maka hajinya sunnah, statusnya budak juga sama. Karena dua status ini, yaitu anak kecil dan budak, keduanya ini belum masuk kewajiban haji. Salah satu dari orang yang berkewajiban haji, dia harus sudah balik ya, dan juga harus merdeka. Jadi budak itu kan nggak bisa punya harta. Kalau dia nggak bisa punya harta berarti ya tidak ada kewajiban syariat untuk dirinya. Kalau dia melakukan haji, maka haji yang dilakukan itu statusnya sunnah. Kemudian yang keempat hukumnya adalah haram. Ini memang sekilas agak itu ya, agak agak gimana, agak lucu. Ada ibadah yang di hukum pertama fardu ain, tapi di hukum yang keempat hukumnya haram. Tapi sebenarnya kalau kita sudah biasa baca masalah fikih, itu sebenarnya hukum haram ini berlaku untuk semua ibadah sebenarnya. Ibadah yang bahkan hukumnya wajib. Karena keharaman ini tidak dikarenakan ibadah itu sendiri. Keharaman ini dikarenakan ada hal lain yang menjadikannya haram gitu. Dan di sini di dalam tulisan ini, haji yang haram adalah haji yang bila dipastikan atau diduga membahayakan diri. Jadi kalau saya berkewajiban
berkewajiban pergi haji, tapi andai kata saya berangkat ada kepastian saya berbahaya, ada kepastian membahayakan, atau ada dugaan tapi dugaan kuat, maka haji yang saya lakukan haram. Membahayakan ini yang bahaya apa? Ya bisa berupa harta, bisa berupa nyawa, bisa berupa bahkan kehormatan ya, kehormatan seorang wanita. Kehormatan maksudnya harga diri gitu, ada perlakuan yang tidak senonoh atau bahkan sampai terjadi potensi pemerkosaan, itu juga termasuk kategori bahaya. Jadi sebenarnya hajinya tetap fardu ain, hanya saja ada hal lain yang menyebabkan itu menjadi haram. Ini kalau kita contohkan di ibadah lain juga sama. Kalau kita contohkan di ibadah lain juga sama. Misalkan sholat. Sholat itu kan kalau 5 waktu hukumnya wajib. Tapi kalau misalkan sholat kita pakai baju curian misalkan, atau tempatnya kita nyuri tempat. Nyuri tempat itu maksudnya ya kita sholat di tempat orang tanpa izin dan tidak ada dugaan bahwa pemilik pemilik tanah mengizinkan, itu juga hukumnya juga haram. Jadi hukum haram ini adalah dikarenakan hal lain yang memang hal itu mempengaruhi hukum asli dari haji. Kemudian yang terakhir adalah makruh. Makruh ini mirip dengan yang ketiga yaitu haram. Bedanya kalau makruh itu adalah bahaya yang timbul itu sifatnya hanyalah kekhawatiran kecil atau potensi kecil atau bahkan keraguan. Jadi intinya begini, kalau ada orang yang mau haji dan ternyata ada potensi membahayakan, itu hukumnya gimana? Kalau dia nekat berangkat haji, ya tergantung potensi itu. Kalau sudah tarafnya pasti atau dugaannya kuat, maka hajinya haram. Tapi kalau kekhawatirannya ringan, atau bahkan hanya sebatas keraguan, maka itu hukumnya makruh. Baik, itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.